Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ahmad Fazil Elkoder dan NIM 232520057 kelas TID. Di sini saya akan menjelaskan mengenai mekanisme dan cara kerja dari 5 jenis malware. Oke, malware yang pertama adalah virus. Virus adalah program jahat yang menempel pada file yang sah, seperti dokumen, program, atau boot sektor. Virus memerlukan interaksi manusia untuk aktif. Setelah aktif, ia mereplikasi diri dan menyisipkan kodenya ke file lain. Tujuannya yaitu merusak data atau melumpuhkan sistem. Lalu untuk penyebarannya yaitu melalui lampiran email, melalui unduhan file dari sumber tidak terpercaya, dan berbagai drive yang terinfeksi. Lalu untuk penanganan pencegahannya yaitu kita harus selalu scan file baru dengan antivirus. Untuk penanganan penghapusannya kita harus mengisolasi dan hapus dengan tools antivirus mutakhir. Lalu untuk contoh kasusnya yaitu ada pada kasus I Love You, Lovebug 2000 yang menyebar melalui lampiran email dengan subjek I Love You yang mengundang pengguna untuk membuka lampiran tersebut yang berisi VB script berbahaya. Info ini saya ambil dari website cnnindonesia.com. Malware selanjutnya yaitu worm. Worm adalah jenis malware yang dapat mereplikasi diri sendiri dan menyebar secara independen tanpa perlu menempel pada program lain atau interaksi pengguna. Ia memanfaatkan celah keamanan jaringan untuk bergerak cepat dan membebani sumber daya sistem. Penyebarannya yaitu dengan mengeksploitasi kerentanan perangkat lunak yang belum ditambal dan menyebar melalui protokol jaringan yang terbuka. Lalu untuk penanganannya ya pencegahannya yaitu dengan melakukan pembaruan sistem secara teratur dan gunakan firewall. Lalu untuk penanganan penghapusannya kita harus menggunakan pemindaian antivirus jaringan lalu terapkan semua patch keamanan. Lalu untuk contoh kasusnya yaitu ada pada kasus worm configure atau Kido atau down up pada tahun 2008 sampai 2009, salah satu infeksi worm tercepat dan terbesar, menyerang jutaan komputer di seluruh dunia termasuk Indonesia. Worm ini mampu mengupdate dirinya sendiri, memblokir akses ke situs antivirus dan mengembalikan alih komputer yang terinfeksi untuk tujuan jahat. Info ini saya ambil dari website nasional.kompas.com. Malware selanjutnya yaitu Trojan. Trojan adalah jenis malware yang menyamar sebagai program sah yang menarik, misalnya game atau tools gratis, untuk mengelabui pengguna agar misalnya setelah terinstall, ia membuat pintu belakang, backdoor, atau melakukan fungsi jahat tersembunyi, seperti mencuri data atau memberikan akses jarak jauh. Itu. Lalu untuk penyebarannya yaitu dengan melalui unduhan dari situs yang mencurigakan, dibandel dengan perangkat lunak bajakan, atau melalui email phishing. Lalu untuk penanganan pencegahannya yaitu kita harus mengunduh perangkat lunak dari sumber resmi. Untuk penanganan penghapusannya kita harus menggunakan tools anti trojan atau pemindaian antivirus yang mendalam. Lalu untuk contoh kasusnya yaitu ada pada kasus Emotet. Awalnya trojan perbankan berkembang 2018 ke atas. Salah satu trojan paling merusak dalam dekade terakhir. Menyebar melalui spam yang sangat meyakinkan, bekerja dalam 3 langkah. Yang pertama ditransmisi via email attachment, lalu selanjutnya diinstal saat dibuka, lalu kemudian komputer dikendalikan untuk masuk jaringan botnet. Lalu malware selanjutnya yaitu ransomware. Ransomware mengenkripsi atau mengunci file atau seluruh sistem pelaku kemudian menuntut uang tebusan atau ransom untuk kunci dekripsi. Tren modern melibatkan enkripsi ganda, mencuri data lalu mengekskripsi untuk memaksa pembayaran. Untuk penyebarannya umumnya melalui email phishing yang cerdik, eksploitasi RDP atau akses jarak jauh yang lemah, atau exploit kit di situs web yang terinfeksi. Lalu untuk penanganan pencegahannya yaitu kita harus mencadangkan data secara teratur dan offline menggunakan prinsip 321 dan tingkatkan kewaspadaan terhadap phishing.
Untuk penanganan penghapusannya, kita pulihkan sistem dari backup yang bersih, jangan bayar rebusan seperti itu. Lalu untuk contoh kasusnya yaitu ada pada kasus Ryuk atau Conti atau Lockbit ransomware as a service. Kelompok ransomware ini mewakili tren serangan bertarget tinggi, big game hunting yang meledak setelah 2018. Mereka seringkali menggunakan strategi enkripsi ganda atau double extortion, yaitu mencuri data sebelum mengenkripsinya, lalu mengancam untuk mempublikasikannya jika tebusan tidak dibayar. Informasi ini saya ambil dari website blabbingcomputer.com. Malware selanjutnya yaitu bernama spyware. Spyware adalah jenis malware yang dirancang untuk memata-matai aktivitas pengguna secara rahasia. Ia mengumpulkan informasi sensitif, kata sandi, keystrokes, riwayat browsing, dan mengirimkannya kembali ke pihak ketiga. Lalu untuk penyebarannya yaitu dibandel dengan perangkat lunak gratis atau freeware, pop-up iklan berbahaya, atau diinstal secara diam-diam melalui kerentanan sistem. Lalu untuk penanganan pencegahannya yaitu kita harus berhati-hati saat menginstal freeware, gunakan pemblokiran pop-up. Untuk penanganan penghapusannya kita gunakan perangkat lunak anti spyware dan update semua browser dan sistem operasi. Untuk contoh kasusnya yaitu ada pada kasus Pegasus seperti yang disebutkan sebelumnya. Pegasus sangat relevan di era modern 2018 ke atas. Perangkat mata-mata yang dikembangkan oleh NSO Group ini terkenal karena kemampuannya melakukan serangan zero click, di mana perangkat dapat terinfeksi tanpa interaksi sama sekali dari korban. Ini adalah contoh sempurna dari spyware canggih pasca 2018. Info ini saya ambil dari website idntimes.com. Sekian penjelasan 5 jenis malware dari saya. Bila ada kurang lebihnya mohon maaf. Bila itu saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.